Banyak rumah tangga yang hancur bukan karena perselingkuhan, bukan juga karena hilangnya rasa cinta, tapi karena satu hal yang sering dianggap sepele adalah masalah keuangan. Penghasilan tak sebanding dengan pengeluaran, gaya hidup yang dipaksain, tagihan demi tagihan tak kunjung usai. Dan di tengah itu semua, hubungan yang baik-baik saja perlahan menjadi retak. Maka tak heran jika banyak kasus perceraian terjadi. Tidak sedikit rumah tangga baru yang notabene mereka masih belum cukup matang dalam kedewasaan bersikap. Karena dihadapkan dengan masalah yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Mapan secara finansial merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana mau menciptakan suasana yang harmonis jika ekonomi dalam keluarga tidak baik-baik saja? Banyak keluarga yang tidak sempat meluangkan waktunya untuk quality time bersama karena sibuk bekerja dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi mungkinkah keharmonisan rumah tangga bisa dibangun kembali meski finansial belum mencapai titik ideal? Tak bisa dipungkiri, salah satu alasan paling umum, paling nyata, dan paling menyakitkan dari keretakan rumah tangga adalah soal uang. Bukan karena pasangan tak lagi saling mencintai, bukan karena hadirnya orang ketiga, dan bukan pula karena kurang komunikasi, tapi karena finansial yang tidak sehat. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Gaji bulanan tidak cukup untuk sekedar mengcover kebutuhan dasar. Harga-harga juga terus naik, sementara pendapatan masih aja stagnan. Di tengah berbagai macam tekanan itu, keluarga dituntut untuk tetap tersenyum, tetap tampil seolah semuanya baik-baik saja. Kita tidak hidup dalam ruang hampa. Ada lingkungan sosial, ada tekanan gaya hidup, ada standar yang secara diam-diam menghakimi. Masa udah berumah tangga, tapi anaknya sekolahnya biasa aja. Bajunya itu-itu terus. Padahal istrinya juga kerja. Suaminya kok masih naik motor? Apa agak malu? Tanpa sadar, banyak pasangan mulai hidup dalam perbandingan. Bukan karena ingin pamer, tapi karena merasa harus mengikuti ritme sosial. Dan disinilah hujan badai masalah dimulai. Di balik pintu rumah yang terlihat tenang dari luar, tidak sedikit pasangan muda yang sedang menahan tangis mereka, saling menyalahkan secara diam-diam, tapi tak tahu harus berbuat apa dan mulai dari mana. Suami bekerja keras, pulang larut malam, badan berasa remuk, tapi begitu sampai rumah, disambut dengan surat tagihan. Istri udah mencoba berhemat, menunda keinginan pribadi, tapi tetap saja uang belanja selalu kurang. Anak mulai tumbuh, mulai masuk sekolah, mulai butuh banyak hal. Dan setiap kebutuhan anak adalah prioritas. Tak tega untuk dikesampingkan, tapi juga tak tahu harus bagaimana. Disinilah banyak pasangan mulai goyah, emosi jadi tidak stabil. Sedikit masalah bisa jadi besar. Yang dulunya bisa saling mengerti, sekarang jadi saling curiga. Yang dulu saling menenangkan, sekarang malah saling menyudutkan. Bukan karena tak lagi saling cinta, tapi karena udah merasa lelah. Lelah dengan keadaan finansial yang berujung pada kelelahan emosional. Dulu dengan penghasilan yang ada masih terasa cukup, fine-fine aja dan masih sangat ideal. Tapi kini dengan tuntutan gaya hidup yang terus meningkat, dengan income bulanan yang masih sama, menjadi terasa menyiksa. Dulu kita tak terlalu peduli dengan tren yang ada, tapi sekarang seolah dipaksa untuk mengikutinya. Circle pergaulan memaksa untuk show off.
dan media sosial menjadi pemicu rasa iri. Alih-alih demi harga diri dari sebuah profesi, pada akhirnya keluarga jadi ikut terbebani. Pasangan jadi bekerja semakin keras, dengan harapan akan segera keluar dari jurang kemiskinan. Pekerjaan menjadi nomor 1, keluarga kini dinomor 2-kan. Menghabiskan waktu untuk bersama keluarga jadi hal yang mewah. Quality time pun akhirnya tinggal wacana belaka. Kita sering berkata, segala sibuk yang dijalani sekarang tak lain demi masa depan keluarga. Padahal hari ini pun adalah bagian dari masa depan itu. Anak tidak akan kecil selamanya. Pasangan tidak akan terus bersabar selamanya. Kalau waktu terus tergerus demi uang, lalu kapan kita dapat menikmati buah dari semua pengorbanan? Banyak pasangan muda menikah hanya karena cinta, tapi tidak sedikit yang akhirnya kecewa karena tidak siap menghadapi realita. Pernikahan bukan hanya tentang hati, tapi juga tentang strategi. Karena ketika sudah hidup bersama, cinta saja tidaklah cukup. Perlu adanya perencanaan, perlu yang namanya pemahaman soal tanggung jawab, dan sangat juga perlu kejujuran dalam mengakui keterbatasan. Bersikap dewasa bukan soal siapa yang paling keras dalam bekerja, bukan soal siapa yang paling banyak menuntut, tapi siapa yang mampu mengatur ulang ekspektasi dan realita dengan lapang dada. Kita tidak harus punya segalanya untuk merasa cukup. Kita hanya perlu tahu batas dari kemampuan kita, dan hiduplah sesuai dengan itu. Jangan paksakan diri untuk mengejar standar hidup orang lain. Karena rumah tangga bukan ajang kompetisi. Ini adalah ruang kolaborasi, tempat dua orang tumbuh bersama dalam suka dan duka. Keharmonisan dalam rumah tangga bisa tumbuh subur jikalau pondasi keuangannya kuat. Dan pondasi itu bukan selalu tentang angka yang besar, melainkan tentang bagaimana pengelolaannya yang bijak. Mulailah dengan jujur pada pasangan tentang kondisi keuangan. Buat perencanaan yang realistis. Kurangi hutang yang bersifat konsumtif. Abaikan gengsi dengan standar tinggi di lingkungan sosial. Belajar hidup sesuai kemampuan. Dan yang terpenting adalah komunikasi yang harus selalu terbuka. Komunikasi yang baik dengan mengesampingkan ego masing-masing. Jangan biarkan pasangan menanggung beban itu sendiri. Karena sesakit-sakitnya krisis dari finansial, lebih menyakitkan lagi kalau harus menjalaninya dalam kesepian. Bangunlah momen kecil bersama, bukan dari nominal uang yang besar, tapi dari kehadiran yang utuh. Anak-anak tidak akan mengingat betapa mahalnya sepatu yang dibelikan. Mereka akan lebih ingat betapa sering kita ada di samping mereka. Pasangan kita pun tidak selalu butuh barang mahal setiap hari, tapi butuh rasa aman bahwa kita saling mendukung dalam susah maupun senang. Kebahagiaan rumah tangga memang bisa datang dari nominal saldo yang banyak, tapi apalah arti semua itu tanpa ada hati yang merasa cukup? Jikalau sedang berada dalam titik sulit dalam rumah tangga karena faktor finansial, berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengevaluasi. Ingatkan diri sendiri dan pasangan bahwa kita ada pada tim yang sama. Kita tak bisa mengendalikan naik turunnya ekonomi, tapi kita bisa memilih mau bagaimana dalam meresponnya. Dan dari sanalah keharmonisan rumah tangga dapat dibangun. Bukan dimulai dari kelimpahan, tapi dari kebersamaan dalam menghadapi kekurangan. Bahagia akan datang dengan sendirinya jika senantiasa kita bersama-sama, kompak dalam perjuangan yang disertai dengan landasan ibadah kepadanya.